Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan dari kitab Az-Zawaid ala Raudatin Nadhir, sebuah kitab yang mengumpulkan permasalahan-permasalahan usul fikih yang tidak disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudatin Nadhir. Sekarang kita masih di pembahasan tentang madkhal ila usulil fiqh. Ya, kita belum masuk ke bab yang pertama, kita masih di madkhal. Madkhal di bagian yang kedua, yaitu seputar nasy'atu ilmi usulil fiqh. Perkembangan ilmu usul fikih. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mabadi usul fikih, nah sekarang kita membahas tentang nasy'ah dari ilmi usulil fiqh. Nah, dikatakan di sini bahwasanya ilmu usulil fiqh dari sisi dia sebagai sebuah kaidah, sebuah prinsip dasar, sebuah pemahaman, dia sudah ada sejak zaman Nabi. Tapi sebagai sebuah ilmu itu belum, ya. Jadi dikatakan sebagai sebuah ilmu artinya dia haruslah terstruktur dan memenuhi syarat-syarat ilmiah baru bisa dikatakan dia ilmu. Nah, di zaman Nabi belum ada yang seperti itu. Di zaman Nabi usul fikih itu masih berbentuk teori abstrak, ya, yang dijadikan kerangka berpikir tapi belum baku. Ya, belum dibakukan, maksudnya belum disusun secara terstruktur begitu. Ya, tidak ada istilah di zaman itu apa itu al-khitab, apa itu dilalatul alfaz dan sebagainya, istilah-istilah dalam ilmu ushul fikih sekarang. Ya, tapi penerapannya tentu ada, prakteknya keseharian ada. Taib. Maka kalau kita melihat secara timelinenya, secara perkembangan sejarahnya, ya, di masa kenabian, ya, rujukan pertama dalam pembahasan hukum-hukum syar'i, dari mana kita mengambil hukum syar'i atau al-masdar al-awwal, itu adalah tentu dari Al-Quran. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan petunjuk kepada para sahabat dalam melakukan amaliyah ibadah dengan ucapan beliau, dengan beliau mencontohkan langsung atau dengan takrir beliau, atau kita kenal dengan istilah sunnah. Nah, itu adalah al-masdar yang kedua, al-masdarus tsani, sumber yang kedua. Ya. Ya, kemudian Nabi SAW juga, ya, beliau pernah mengkiaskan hukum-hukum yang ada, menganalogikan. Jadi kias itu artinya analogi. Ya. Ya, beliau juga menganalogikan atau mengkiaskan yang mana itu adalah masdar yang ketiga, sumber hukum yang ketiga. Nah, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah beliau berijtihad dengan ra'yu beliau. Ya, beliau juga mengajarkan para sahabat bahwasanya boleh berijtihad dalam masalah hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana disebutkan dari uh, riwayat Sa'id bin Mansur, ya, dari Amr ibn Maimun al-Audi, ya, qala itnatani fa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar fihima bisyai'. Ada dua perbuatan atau dua hal yang Nabi lakukan tapi Nabi nggak diperintahkan oleh Allah. Ya, berarti dari mana? Dari ijtihad. Apa itu? Yang pertama, idnuhu lil munafiqin, ya, perizinan beliau kepada orang-orang munafikin. Kemudian yang kedua, wa akhdhuhu minal usara, ya, wa akhdhuhu minal usara. Usara itu artinya tahanan. Ya, maka turunlah dua ayat, afallahu angka lima adzin talahum, teguran untuk Nabi. Dan yang kedua, maka nabi nabiin an yakuna lahu asra. Jadi Nabi pernah punya tawanan dan itu ditegur oleh Allah, maka nabi nabiin an yakuna lahu asra. Seorang nabi itu enggak sepatutnya punya tahanan. Nah, jadi Nabi berhukum sebelum ayatnya turun untuk menunjukkan bahwasanya ijtihad itu boleh. Ya, hanya saja kalau di zaman Nabi kan ayat Al-Qur'an masih turun itu, ya. Maka langsung turun ayat yang mengoreksi, ya, ijtihadnya Nabi. Ya, kalau sekarang ijtihad itu boleh, tetap boleh, ya, tentu dengan syarat-syarat yang ketat. Baik. Begitu juga sebuah dalil, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka sebelum mengutus beliau,
memberangkatkan beliau ke Yaman, Nabi SAW ingin menguji Muaz. Wahai Muaz, kaifa taqdi? Bagaimana engkau akan memutuskan sebuah perkara? Maka Muaz menjawab, aqdi bi kitabillah. Aku memutuskan perkara itu dengan hukum Allah, dengan Al-Quran maksudnya. Ya, dengan kitabullah. Ya, qala fa illam yakun fi kitabillah. Nah, Nabi ngetes lagi. Kalau nggak ada di Al-Quran gimana? Maka Muaz menjawab, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan sunnah Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi ngetes lagi, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam sunnah Nabi bagaimana? Ya, maka Muaz mengatakan, ajtahidu ra'yi. Aku berijtihad dengan ra'yiku. Ya. Maka kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulah rasulillah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya, utusan Allah. Utusannya Nabi SAW. Nah, dari dalil ini bisa kita simpulkan bahwasanya sumber hukum itu ada tiga, Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, ya, atau ra'yi di situ, atau dalam bentuk kias. Baik. Nah, jadi itu kesimpulannya bahwasanya boleh berijtihad. Ya, di antara bentuk ijtihad itu adalah kias. Itu di zaman Nabi. Di zaman sahabat juga seperti itu. Ya, karena zaman sahabat itu adalah perpanjangan dari zaman kenabian. Ya. Jadi kalau ada sebuah nazilah, sebuah peristiwa, ya maka mereka mencari hukumnya dari Al-Quran, kemudian dari hadis. Kalau mereka tidak mendapati dalam Al-Quran ataupun hadis, ya hukum dari permasalahan tersebut, mereka berijtihad. Waqad yakunu ijtihaduhum bil qiyas, dan ijtihad itu salah satu bentuknya adalah qiyas. Jadi kalau ditanya apa korelasi antara ijtihad dengan qiyas, kita katakan qiyas itu adalah salah satu bentuk dari ijtihad. Nah, contohnya misalkan kiasnya Abu Bakar. Ketika beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Di zaman beliau orang banyak murtad gara-gara nggak mau bayar zakat. Maka di sini Abu Bakar ingin memerangi orang yang enggan bayar zakat. Kenapa? Karena beliau mengkiaskan dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu diperangi, ya. Maka orang yang meninggalkan zakat juga begitu. Ini kias dari Abu Bakar. Di Al-Quran sendiri nggak ada mengatakan perangi orang nggak berzakat, itu nggak ada. Nah, dari mana Abu Bakar mendapatkan kias ini? Beliau mengkiaskannya karena di dalam Al-Quran, sholat sama zakat itu selalu disebutkan berdampingan. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, ya kan? Ya, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Begitu terus disebutkan berulang-ulang. Ini menunjukkan berarti hukum sholat sama dengan hukum zakat. Gitu. Orang yang meninggalkan sholat berarti sama dengan hukumnya orang meninggalkan zakat. Sama-sama diperangi. Gitu. Taib. Nah, ya, begitu juga contoh ijtihad di zaman sahabat itu zamannya Umar. Ya, ketika di bulan Ramadan orang-orang sholat di masjid tapi mencar-mencar. Ya, maka kemudian disatukan di satu, ya, imam, ya, yaitu Ubay bin Ka'ab jadi imam waktu itu. Jadi ketika sholat tarawih secara berjamaah itu, ya. Nah, nah ini juga hasil dari ijtihad. Nah, jadi ijtihad itu nanti bisa berbentuk ijma, sadud dzara'i namanya, bisa istihsan, ya, selain qiyas, ya. Taib. Nah, di antara asar juga menunjukkan bahwasanya ada ijtihad di zaman sahabat adalah ketika Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Di dalamnya beliau menuliskan al-fahma fima yankhaliju fi sadrika. Pemahaman yang benar itu adalah apa yang bersumber dari dadamu, ya. Nah, kalau ada yang, ya, tidak engkau ketahui, ya, maka patokanlah kepada, ya, akal pikiran, maksudnya kepada ijtihadmu, ya. Taib. Wa arifil asybah wal amsal. Ya, kemudian ketahuilah permasalahan-permasalahan yang mirip-mirip itu. Nah, kalau dalam kitab disebutnya asybah wa nadzair itu. Tsumma kisil umur ba'daha bi ba'din. Kemudian kiaskanlah satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Wandur aqrabaha ilallah. Maka, ya, lihat dari permasalahan tersebut mana lebih dekat kepada Allah. Wa asbahuha bil haqqi fattabi'ha. Mana lebih dekat dengan kebenaran dan ikutilah itu.
Nah, itu di zaman sahabat. Kemudian di zaman setelah sahabat itu zaman tabi'in, wa kanu ala sunnati man madha, mereka juga mengikuti ya, jalannya para sahabat. Bagaimana itu? Bil akhdi bil qawaidi wal usul fil fahmi wal istinbat. Yaitu dengan mengamalkan kaidah-kaidah wal usul dan pondasi-pondasi fil fahmi wal istinbat dalam memahami sebuah kasus atau dalam istinbat hukum dari sebuah dalil. Faqad kanu yarji'una ila kitabillah. Para tabi'in dan generasi selanjutnya, mereka senantiasa kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada di dalam keduanya, fa illam yajidu akhadhu bi ijtihadis sahabah. Mereka mengambil ijtihadnya para sahabat. Lihat di situ. Bukan berijtihad. Para tabi'in enggak. Nah, kalau para sahabat berijtihad mereka. Al-Quran, Sunnah, kalau nggak ada di keduanya, ijtihad. Tapi kalau tabi'in, Al-Quran, Sunnah, kalau nggak ada keduanya, ijtihad sahabat. Nah, kalau nggak ada ijtihad sahabat, barulah mereka ijtihadu, barulah kemudian mereka yang berijtihad. Berarti ada 4 sumber kalau di kalangan tabi'in. Gitu. Nah, ya, itu di zaman tabi'in. Ya, kemudian di zaman tabi'in ini muncul 2 madrasah. Ya, madrasah di Madinah dan madrasah di Kufah. Madrasah di Madinah itu dikenal dengan nama Madrasah Ahlul Hadis. Ya, sedangkan madrasah di Kufah namanya Madrasah Ahlur Ra'i. Nah, kedua madrasah ini mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Ya, ya Al-Quran dan Sunnah diambil sebagai sumber pendalilan mereka. Baik. Ghairu anna ahlal hadithi kanu bil Madinah fakanatil ahadithu wal athar mutawafirah faqalat hajatu minal jitihadi bir ra'i. Nah, sekarang apa bedanya ahlul hadis sama ahlul ra'i? Ahlul hadis ya berarti mereka lebih mengutamakan hadis daripada ra'i. Ahlul ra'i berarti lebih mengutamakan ra'i daripada hadis. Nah, ahlul hadis ini tempatnya di Madinah. Ya, Madinah tempat Nabi tinggal. Di situ hadis banyak, asar banyak. Para sahabat perawi hadis mengumpulnya di situ. Sedangkan Ahlur Ra'i itu pusatnya di Kufah, jauh dari Madinah. Jadi hadis sedikit di situ. Makanya mereka lebih butuh kepada ijtihad karena hadis sedikit. Sedangkan di Madinah ya, hadis banyak, jadi mereka tidak butuh kepada ijtihad. Gitu. Ya, butuh tapi jarang lah begitu. Nah, ya, ini tentu beda dengan kasus orang-orang yang memalsukan hadis. Ya. Ya, kemudian setelah zaman tabi'in, ya, ya, masuklah ke zaman atba'ut tabi'in dan imam yang 4. Zamannya Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Waqad katsara fi hadzal ahdi al-ikhtilaf. Ya, karakteristiknya pas zamannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu adalah muncul banyak khilaf. Di situ dia mulai muncul. Ikhtilaf itu banyak di sini. Wa tasya'abatil ulum. Ilmu itu menjadi bercabang-cabang. Wa dakhalatil ulumu al-yunaniyah ila biladil muslimin. Di fase ini juga mulai banyak diterjemahkan buku-bukunya orang Yunani itu. Karya-karyanya Aristoteles itu mulai masuk ke Jazirah Arab di zaman ini. Ya, sehingga mulai tersebarlah ilmu kalam, filsafat dan sebagainya. Wa bada'at al-ujmatu tadhharu fiha. Mulailah muncul al-ujmah. Al-ujmah itu sifat non-Arab. Ya, muncul pada ilmu-ilmu Islam. Jadi sekarang ilmu-ilmu syariat itu sudah mulai tercampur ya, dengan ilmu-ilmu dari orang Yunani atau dari orang-orang non-Arab lainnya. Lidzalika ittajahala immatu ila tadwini wal kitabah. Itulah kenapa para imam di zaman atba'ut tabi'in ini menganggap pentingnya untuk menyusun karya untuk counter attack ya, untuk membantah buku-bukunya orang-orang Yunani atau dari orang-orang non-Arab lainnya. Maka disinilah mulai giat para ulama itu menulis buku secara besar-besaran. Wa bayanil qawaid wal usul allati kanat ma'rufatan fi azharil ulama. Disinilah perlu dijelaskan ya kaidah-kaidah, dasar-dasar ya, yang mana dasar-dasar ini sudah ada dalam kepalanya para ulama. Yang tadinya hanya dalam kepala saja diwariskan dari kepala ke kepala, sekarang diwariskannya lewat media tulisan. Nah,
fattajaha ashabu kulli ilmin ila hifdzi ilmihim wa bayanihi, maka ya setiap pendukung dari sebuah ilmu itu pun ya, berusaha untuk menyokong dan mendukung ilmu yang dia pelajari. Walam yakun usulul fiqh bid'an antil kal ulum, dan ilmu usul fikih itu bukan sebuah ilmu yang baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain di fasenya tabiut tabiin ya. Kenapa? Karena di fase ini Al-Imam Syafi'i sudah menyusun kitab pertama yang berdiri sendiri independen membahas usul fikih, yaitu kitab Ar-Risalah itu. Ya. Nah, kitab Ar-Risalah ini kalau kita bahas ya nggak seperti kitab-kitab usul fikih sekarang seperti Rutun Nadir, tidak. Ya, beliau hanya memaparkan secara eksplisit ya, secara eksplisit. Jadi tersirat di situ kaidah-kaidah usul fikih itu gitu. Jadi beliau hanya menyampaikan misalkan kalau kalian membaca Al-Qur'an ketemu perintah maka itu ya makna hukum asalnya adalah wajib. Nah, itu dalam kitab Risalah. Dan para ulama menyederhanakan istilah itu dengan mengatakan al-amru iza tajarrada anil qara'in fahuwa lil wujub gitu. Nah, jadi itu dalam kitab Risalah. Maka bisa dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Risalahnya sebagai peletak dasar dari ilmu usul fikih. Ya, karena dia yang pertama kali merumuskan meskipun secara eksplisit ya. Nah, wa bayyana fi risalatihi jumlatan min masaili ilmi usul fikih. Maka di dalam kitab Ar-Risalah itu beliau menjelaskan beberapa permasalahan usul fikih, di antaranya tentang al-bayan, tentang ijma, tentang istihsan, tentang kias, dan beberapa masalah tentang al-am wal khas, nasi dan mansuh. Nah, ini permasalahan yang ada dalam Ar-Risalah. Enggak semua usul fikih ya. Ya, tabiatnya adalah sunnatullahnya adalah kalau kitab pertama itu pasti pembahasannya masih banyak yang kurang, ya masih belum terstruktur, ya namanya aja baru buka jalan kan gitu, ya pionir dalam ilmu ushul fikih gitu. Dan ilmu-ilmu yang juga begitu. Misalkan dalam ilmu mustalah hadis yang pertama kali itu adalah Ar-Ramah Hurmuzi dalam kitab Al-Muhadditsul Fasil bainal wa'i bainar rawi wal wa'i, ya Al-Muhadditsul Fasil. Nah, itu di situ kitab itu masih banyak ya kurangnya, itulah yang kemudian ditambal oleh kitab-kitab selanjutnya. Nah, jadi kitab Ar-Risalah ini hanya membahas beberapa permasalahan saja dari permasalahan-permasalahan usul fikih yang banyak itu. Akan tetapi para ulama sepakat kalau usul fikih Imam Syafi'i ini adalah pertama kali meletakkan dasar ya untuk ilmu usul fikih. Ibaratnya beliau yang pertama kali menyemai benih ilmu usul fikih, yang kemudian benih itu dirawat oleh ulama-ulama selanjutnya sehingga menjadi pohon yang tumbuh besar kemudian berbuah. Nah, ya, buah itulah sekarang kita petik. Ya, buah itu manis-manis. Ya, di antaranya adalah kitab Rotun Nazir ini. Nah, ini berarti sudah jadi buah ini. Bayangin, ya, gimana susahnya kalau yang kita makan adalah benih. Nah, itu. Jadi para ulama itu ibaratnya mereka itu adalah lebah yang mengumpulkan nektar-nektar dari bunga-bunga itu. Kalau kita makan bunganya langsung pahit. Tapi mereka mengumpulkan nektar dari bunga-bunga itu sehingga terkumpullah madu yang manis. Kita sekarang tinggal nikmati madunya gitu. Nah, maka sekarang pahami betapa jauhnya kita dengan mereka. Berarti mereka itu di tahapan ya, membuat pondasi, ya, sedangkan kita ini ya di tahapan hanya nerima hasil saja. Ya, ibaratnya kita hanya mewarisi saja apa yang telah mereka usahakan rahimahumullahu jami'an. Maka betapa besar jasa para ulama dalam berbagai cabang ilmu ya bagi kita di zaman sekarang ini. Kalau bukan karena ijtihad mereka, kesungguhan mereka dalam menyusun dan menjelaskan membela agama ini, ya tentu ya akan sangat sulit sekali kita untuk belajar di zaman sekarang. Ya, terlepas dari perjuangan mereka dan kemudahan-kemudahan itu, tetap saja di zaman sekarang sedikit para penuntut ilmu. Ya, kalaupun ya kita katakan banyak penuntut ilmu, ya, tapi berapa persen dari mereka yang sungguh-sungguh? Ya, dari yang sungguh-sungguh berapa persen yang niatnya baik? Dari yang niatnya baik, ya berapa persen yang ya kemudian istiqomah dan mampu mengajarkan kembali agar ilmu itu terus berkembang gitu. Maka sungguh para penuntut ilmu adalah mereka orang-orang yang guroba, orang yang senantiasa asing di apalagi di zaman sekarang ini. Nah, maka semoga
ya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan mereka-mereka yang tetap memelihara syariat Islam ini. Maka salah satu niat kita belajar ilmu-ilmu seperti ini akhwati fillah adalah untuk menjaga kemurnian Islam, membela dakwah Islam, ya, menjaga kemurnian tauhid melalui ya mempelajari kerangka-kerangka berpikir secara ilmiah dalam ilmu usul fikih ini. Ya, karena musuh-musuh Islam mereka belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu logika, dengan itu mereka mengotak-atik ajaran Islam, merendahkan ajaran Islam, ya menistakan Al-Qur'an. Ya, maka kita mengcounter attack itu, membela Al-Qur'an itu dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, sehingga yang diharapkan nanti ya kita bisa ya mengkaji dan mengeluarkan hukum dari kitab-kitab dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan kaidah dan kerangka berpikir yang sesuai. Nah, hadza huwa. Ya, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil poin yang selanjutnya, yaitu metode penyusunan ilmu usul fikih. Ya, jadi ada metode ahlul kalam, ada metode ahlul fikih atau fuqaha. Metode al-mutakallimin atau kita kenal dengan nama metode jumhur, dan metode fuqaha itu masing-masing punya karakteristik yang membedakan satu sama lain. Ya, itu insyaallah taala akan kita bahas. Ya, ya di pengantar tentang Raudhun Nadir pernah kita singgung bahwasanya Raudhun Nadir itu disusun dengan metode al-mutakallimin. Ya, sedangkan al-mustasfa yang misalnya itu lebih condong kepada metode al-fuqaha. Nah, apa itu metode al-mutakallimin? Insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.